warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa dan rekan saya Lailatul Lutfia dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akibat perceraian bagi suami, istri, dan anak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak dari perceraian bagi keluarga, yakni nafkah. Perempuan dalam masa iddah talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin." Quran surat At-Tolak ayat 65. Untuk selanjutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam iddah talak raj'i atau bain, atau juga dalam iddah kematian. Adapun dalam talak bain, para ahli fikih berbeda pendapat tentang pendapat pertama, ialah berhak mendapat rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Untuk pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dan golongan Hanafi. Mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Untuk pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Absaur, dan Ishaq. Kemudian dasar hukum nafkah dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 3HI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya. Suami menanggung yang pertama nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Yang kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Yang ketiga, biaya pendidikan bagi anak. Kemudian nafkah pasca perceraian. Terdapat 3 bentuk dalam nafkah pasca perceraian, yaitu mut'ah, baik berupa uang atau benda. Yang kedua, memberi nafkah kepada istri selama dalam masa iddah, atau disebut nafkah iddah. Untuk yang ketiga, menanggung semua biaya gadonah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri, yakni nafkah anak. Kewajiban memberi nafkah masih berlaku sampai dengan terjadinya perceraian sesudah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan suami istri menjadi pasangan seutuhnya kembali. Terdapat pengecualian dalam pemberian nafkah, yaitu di mana sang istri nusyuz, yaitu kondisi di mana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepadanya, yakni taat terhadap suami. Akibat dari melakukan nusyuz adalah gugurnya hak pendapatan nafkah dari suami. Selanjutnya, pengertian iddah. Pengertian iddah sendiri adalah masa yang ditunggu yang dilalui oleh seorang perempuan, sedangkan hakikatnya sendiri iddah merupakan masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersihnya rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Tujuan dan hikmah iddah adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dapat bentuk apapun, cerai, hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya,
Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama 3 kali hidup. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfia, Lailatul Lutfia.